Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar mengendalikan hati kita ini dengan baik di hadapan Tuhan. Karena kita selalu ketemu dengan orang yang menyebalkan, orang yang menjengkelkan, berkata-kata kasar, bersikap buruk, berkelakuan buruk. Kita nggak bisa ngatur mulut orang, kita nggak bisa jagain mulut orang. Yang kita bisa jagain adalah hati kita sendiri. Kita bisa jagain sikap kita, meresponinya harus benar sesuai dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan gampang terluka, kita akan gampang sakit hati, kita akan gampang baper, kita akan marah, bahkan kepahitan dan benci, serta dendam. Kita harus bisa mengendalikan, memilahnya dengan tepat, supaya kita bisa menguasai hati kita sendiri dengan baik di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan dipengaruhi dengan perkataan orang. Berapa banyak dari kita, hidup kita ini dipengaruhi oleh perkataan orang lain. Bahkan karena dengar perkataan orang lain yang buruk, yang jelek, yang gak menyenangkan hati, yang menyebalkan, akhirnya kita kecewa, kesel, marah, dan sakit hati. Buat apa? Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Hidup kita hari ini ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita hari ini ditentukan oleh janji Tuhan. Banyak orang ketika dikatakan, kamu nih kurang kasih nih. Padahal yang mengatakan kurang kasih, biasanya dia yang kurang kasih. Kita ini bisa selalu dipertemukan dengan orang-orang yang mulutnya jahat, mulutnya buruk, mulutnya yang ngomong yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik itu teman gereja, baik itu teman shell, baik itu teman pelayanan, teman bisnis, teman usaha, teman ngobrol. Selalu kita akan diperhadapkan dengan perkataan orang yang buruk, jelek tentang kita. Bahkan nyinggung kita, bahkan marahin kita, memfitnah kita, menuduh kita, memperlakukan buruk kita. Kita jangan pernah terpengaruh dengan perkataan orang lain yang buruk. Kita jangan pernah terpengaruh oleh kata-kata yang menyakitkan, yang melukai hati kita. Saya mulai beberapa tahun terakhir ini, saya udah gak mau dengar berita yang kerjaannya hanya maki orang, menuduh orang, memfitnah orang, perlakuan buruk orang lain. Sekalipun itu yang ngomong hamba Tuhan, saya nggak mau dengerin. Saya mau jagain hati saya mau dengar firman. Saya mau dengar yang baik, saya mau dengar yang berkenan, saya mau dengar sesuatu yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau jagain hati saya begitu rupa. Saya nggak mau cemarin dengan semua berita busuk, berita jelek, berita negatif. Beberapa kali saya sering ngobrol sama istri saya. Kita mau kurangin semua kata-kata buruk. Kalau kita seringkali mulai banyak ngomong hal yang nggak benar, kita mulai kurangi kata-kata itu. Kita mau ngata-katain yang baik, yang berkenan, yang mulia. Kita mau jagain hati kita begitu rupa. Di kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah terpancar kehidupan. Yang jagain hati kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya kita mesti waspada dengan semua berita, semua informasi, semua perkataan orang-orang di luar sana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan diterima. Sekalipun itu nasihat, kalau nasihat itu buruk, nasihatnya itu menjerumuskan, jangan diterima. Jangan terima semua berita negatif. Saring. Telingamu itu sebagai pintu gerbang. Masuknya semua informasi. Matamu juga pintu gerbang. Sampai kamu bisa mengendalikan dengan baik, kamu bisa menyaring semua informasi yang masuk dalam hati kita. Banyak orang karena nggak bisa menyaringnya dengan baik, memilahnya dengan baik, terpengaruh oleh perkataan orang. Jadi baper, jadi marah. Kenapa kok kita ini bisa marah dengan orang lain? Karena orang lain memperlakukan yang buruk atau berperangai buruk atau bersikap buruk kepada kita, dan kita nggak terima. Ya ngapain? Kita kan nggak bisa atur mulut orang. Yang bisa kita aturkan hati kita. Yang kalau orang berperilaku buruk, bersikap jelek, bersikap jahat, biarin saja. Kita jalan terus sama Tuhan. Kita nikmatin hidup kita nih hari-hari bersama Tuhan. Jangan gampang bereaksi salah ketika ada orang lain berkata buruk tentang kita. Banyak orang nggak terima ketika dengar perkataan buruk orang lain. Ketika orang lain memperkatakan hal yang jelek tentang diri kita, merasa harga diri kita ini direndahkan. Nah, kita coba bela dengan marah, nggak ada gunanya. Beberapa hari yang lalu kita belajar, amarah tidak mengerjakan apa-apa di dalam Tuhan. Nggak ada gunanya sama sekali. Ngapain kita buang-buang energi? Ngapain kita pusing dengan kata orang? Saya adalah hamba Tuhan yang nggak terlalu pusing dengan kata orang.
Selama saya hidup saya benar, selama saya menjalani kebenaran, hidup dalam firman, orang lain boleh ngomong buruk tentang saya, berkata buruk tentang saya ini dan itu, saya nggak terlalu pusing. Saya fokus dengan janji Tuhan. Ngapain saya, wong hidup saya nggak dipengaruhi oleh perkataan orang lain. Apalagi yang ngomong orang nggak kenal Tuhan. Apalagi yang ngomong hidupnya ngawur, serampangan. Asal komentar, asal jeplak. Buat apa? Wong kita nggak minta makan sama mereka. Ngapain kita pusingin kata mereka? Oh dia punya hak ngomong jelek kok. Semua orang itu berhak loh ngomong jelek. Dan itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi harusnya setiap orang bisa memilih perkataan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang jadi masalahnya kan nggak semua orang baik. Yang jadi masalahnya kita selama tinggal di bumi ini tidak selalu dipertemukan dengan orang yang baik, orang yang bertobat, yang mulutnya bertobat, orang yang berubah. Seringkali malah kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, orang yang menjengkelkan, orang yang nyakitin, orang yang ngelukai. Sehingga kita akhirnya kalau ada orang yang ngomong jelek, jengkelin dan melukai, kita ikut-ikutan terpengaruh. Nggak ada gunanya sama sekali. Ngapain kita terpengaruh dengan perkataan buruk orang lain? Perkataan buruk lagi. Apalagi yang ngomong nggak bertobat. Ngapain didengerin? Yang kita perlu denger adalah di Filipi 4 ayat 8. Semua yang manis, sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Yang mulia, kudus, sesuai dengan kebenaran firman. Itu yang perlu kita dengerin, yang perlu kita pikirkan. Ngapain perkataan orang nggak bertobat kita pikirin? Ngomongnya jelek, ngerendahin, maki-maki, berkata buruk, nggak berkata-kata yang merendahkan. Buat apa? Biarin saja mereka ngomong serampangan sembrono semaunya sendiri. Toh ujungnya dia akan berurusan dengan Tuhan kok. Bagian kita jagain hati kita dengan baik. Menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ngambil keputusan yang salah dan bersikap hati yang buruk di hadapan Tuhan. Jalan terus saja sama Tuhan. Nikmatin terus saja jalan sama Tuhan. Kita akan menjadi orang yang menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan lihat di Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kalau kita ini udah ngaku jadi orang Kristen, hari ini siapapun engkau yang sudah ngaku percaya Yesus dan terima Yesus dalam hatimu, ngaku orang Kristen, carilah perkara yang di atas. Kita disuruh mencari perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita disuruh perkara atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukankah perkataan buruk orang lain itu perkataan yang di bumi? Perkataan yang enggak benar sesuai dengan firman Tuhan? Bukankah sikap buruk orang lain, perlakuan buruk orang lain, itu yang sebenarnya kita enggak perlu pikirin? Nggak perlu kita renungkan. Harusnya kita merenungkannya firman Tuhan siang dan malam menurut Mazmur pasal yang pertama. Tetapi kenapa kita seringkali merenungkan perkataan buruk orang lain? Tadi lo dia ngomong nyakitin saya. Dia lo sikapnya bencekno. Dia lo sikapnya begini begitu. Nah kita terpengaruh, akhirnya kita bereaksi salah. Akhirnya emosi kita nggak terkendali, marah meledak-ledak. Coba kita akan lihat. Orang yang bereaksi salah, marah, meledak-ledak. Mereka akan ketemu problem di ujungnya. Berapa banyak orang yang meledak-ledak mukul di tengah jalan. Sekarang aja ada undang-undang tentang kekerasan loh. Kamu akan berurusan dengan hukum. Buat apa? Dunia bikin peraturan. Kalau marah harus bisa mengendalikan diri. Kalau kamu marah sampai meledak-ledak, sampai membukul, ngebukin orang, kamu bisa di penjara. Apalagi kita anak Tuhan. Hukum bukan tertulis lagi, tapi hukum kita hidupin dalam hati kita. Karena kita merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Perkataan firman itu adalah hukum dan ketetapan buat hidup kita. Kita harusnya kita pikirin perkataan yang baik, yang sedap didengar, yang patut puji, yang disebut kebajikan. Jangan pernah terpengaruh dengan kata buruk orang lain. Kita nggak pernah minta makan sama orang yang berkata-kata buruk tentang kita kok. Kita makan karena kita diberkatin Tuhan. Ngapain kita pikirin? Bapak Ibu, kalau kita ini nggak bisa mengendalikan ini, kita akan punya problem nanti. Karena nggak semua orang bertobat hari ini. Kalau ada orang ngomongnya ketus, ngomongnya jelek, bisa saja karena dia belum kenal Tuhan. Kalau orang itu udah kenal Tuhan, ya pasti dia mulutnya berubah. Banyak orang di gereja aja mulutnya masing sering kali gosip, ngomong kotor, ngomong jelek kok. Bahkan hamba Tuhannya sering saling caci banyak kok. Karena merasa paling benarnya sendiri. Buat apa didengerin? Kita mau denger
berita yang dari surga, berita kebenaran yang mengubahkan hati kita semakin hari diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, supaya destinasi Tuhan digenapi melalui kehidupan kita. Mulai hari ini, kalau ada orang ngomong buruk, ngomong jelek, tutup matamu, tutup telingamu, fokus kepada janji Tuhan. Tapi kalau ada orang ngomong jelek tentang kita, dan karena kita bikin kesalahan, kita ya bertobat. Kalau kita diomongin orang karena kelakuan kita yang buruk dan jelek, jangan bela diri, bertobat. Tapi kalau ada orang ngomong buruk, kita ini sudah melakukan kebenaran, kita sudah hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi orang memperkatakan buruk tentang hidup kita, jangan didengarkan. Fokus hatimu sama Tuhan. Cari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Justru pikiran kita harus mikirin yang di atas. Tentang apa? Janji Tuhan. Tentang apa? Kekekalan. Tentang apa? Rencana Tuhan digenapi di muka bumi ini. Tapi kalau kita coba pikirkan ya, tadi dia ngomong nyakitin, tadi chatnya melukai perasaan saya, tadi sikapnya buruk, tadi benar-benar menyebalkan. Kita pikirin terus perlakuan orang lain, sikap orang lain. Padahal orang lain itu belum tentu mikirin apa yang dikatakan. Kadang orang itu bersikap buruk, berkelakuan buruk, bertindak jelek gitu. Dia beberapa menit kemudian dia lupa. Nggak taunya di tindakannya, ucapannya, perkataannya sudah melukai banyak orang. Orang kesel sama orang lain yang ngomong buruk. Padahal orang yang ngomong buruk itu nggak pernah ingat-ingat lagi. Buat apa? Wong kadang orang berkata buruk, bersikap buruk, dia lupa dengan tindakannya. Tetapi kita yang tersinggung, yang marah, yang jengkel, akhirnya benci, dendam, kita ingat-ingat terus bertahun-tahun. Kalau ada suami yang ngomong jelek, ngata-ngatain buruk, semua perkataan buruk, suamimu, pasanganmu, istrimu, atau orang lain, atau siapapun yang ngutukin, jelekin, merendahkan, ditolak dalam nama Yesus. Tolak semua perkataan yang buruk. Perkatakan yang baik. Karena ketika ada orang berkata buruk, bersikap buruk, berkelakuan buruk, karena orang itu belum diubah Tuhan. Mungkin karena ada masa lalu yang belum dipulihkan. Ada orang-orang yang ngomongnya kuatus, mungkin pernah dilukai di masa lalu dan belum dipulihkan Tuhan. Ada orang-orang yang nyebelin, sikapnya nyebelin, mungkin dia kepahitan dan lain sebagainya. Kita meski sadar, kita yang hidup di dalam kebenaran, kita lakukan kebenaran. Dan kita meski sadar diri, tidak semua orang tahu tentang kebenaran dan sudah diubah Tuhan. Kita yang sudah diubah Tuhan harus ngambil keputusan yang benar seperti yang Tuhan mau. Sikap kita harus benar di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiganya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita ini sudah mati bersama Kristus. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Ketika kita dipercayai Yesus, diambil keputusan untuk dibaptis, kita ditenggelamkan di air, itu artinya kita itu mati bersama Kristus. Yang muncul adalah manusia yang baru. Dan itu perlu proses. Ketika kita lahir baru, yang baru adalah rohmu. Tapi jiwamu masih yang lama. Itu perlu proses, perlu dimurnikan, perlu semakin hari semakin dimatikan, perlu komitmen. Waktu kita dibaptis, kita deklarasi sama setan. Setan, aku dulu milikmu, sekarang aku udah mati bersama Kristus. Semua dosaku, masa lalu aku tinggalkan, aku fokus ke depan. Tapi banyak orang sudah dilahirkan baru, ngakunya jadi orang Kristen, ngakunya KTP-nya sudah Kristen, tapi menghidupin cara hidup yang lama. Selalu noleh betapa dia disakitin 15 tahun lagi, disakitin 20 tahun yang lagi. Saya pernah konselingin orang, dia sekarang umurnya mungkin sekitar 40-an atau 50-an, kurang lebih sekitar itu. Tetapi dia kepahitan dengan apa yang orang lakukan waktu dia umur 15 tahun. Berarti bayangkan Bapak Ibu, dari umur 15 tahun mungkin sekarang di umurnya 48, 49, itu membawa sampah busuk perkataan orang lain disimpan dalam hatinya. Betapa pahitnya hidupnya, betapa terlukanya. Semua perkataan busuk, sikap busuk, perlakuan busuk orang lain, itu harus kita tanggalkan. Kalau kita simpan di dalam hati kita juga ikut busuk, tercemari. Bayangkan, kalau sudah lama telan perkataan buruk, perlakuan buruk bertahun-tahun, gak mau melepaskan pengampunan. Makanya kuncinya harus melepaskan pengampunan. Ketika ada orang berkata buruk, lepaskan pengampunan. Karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Karena dia belum diubahkan Tuhan. Kita yang bertobat itu sadar diri. Sadar diri bersikap benar seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita nggak sadar diri, kita marah, kita kesel,
kita ngamuk, bayangin Bapak Ibu. Kita terima sampah, kita taruh di dalam hati kita bertahun-tahun. Bayangkan apa yang terjadi. Tiba-tiba kita juga keluarnya sampah. Kata-kata kita juga sampah. Tindakan kita seperti sampah. Nyakitin, melukain orang lain. Dan tiba-tiba perbuatan kita buruk, karakter kita buruk, perangai kita buruk. Dan orang banyak terluka dengan sikap kita. Karena apa? Selama ini simpen sampah. Kunci bebas sakit hati, jengkel, benci, dan dendam. Ketika ada orang berlaku buruk, bersikap buruk, ampuni mereka. Karena mereka belum ngerti kebenaran. Kita yang ngerti kebenaran harus bersikap sesuai firman. Jangan buru-buru gampang sakit hati dan marah. Kita Amsal katakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Ternyata orang yang gampang sakit hati, gampang marah, gampang emosi, meledak-ledak, nggak jelas. Itu adalah orang bodoh. Orang bodoh artinya orang nggak bisa berpikir. Orang nggak bisa berpikir artinya ya orang nggak punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tetapi bahagia, pandai, berhikmat, orang yang mengabaikan cemooh. Kitab Amsal katakan seperti itu. Kenapa kok bisa mengabaikan cemooh? Karena nggak ada gunanya. Kata buruk orang lain, perlakuan buruk orang lain, sikap yang nyakitin, sikap yang ngelukai, sikap yang merendahkan, yang dilakukan orang lain atas hidup kita, itu tidak ada gunanya sama sekali. Ngapain kita simpen? Ngapain kita pikirkan? Orang itu nggak kudus, nggak suci, nggak sedap didengar. Jangan dipikirkan. Mereka belum ngerti kebenaran, makanya dia berlaku seperti itu. Mereka belum hidupin kebenaran, dia belum hidup kudus, makanya berlaku seperti itu. Memang rasanya sakit ketika diperlakukan seperti itu. Tapi kalau kita menang, mau kita hidup bahagia, mau kita ini memiliki kehidupan yang sejahtera, aman, nggak pusing dengan sesuatu yang sifatnya menyinggung dan melukai, lepaskan saja pengampunan. Buat apa kita hidup dengan luka batin, kesel, jengkel, marah? Nggak enak, itu jadi beban. Buat apa kita terima sampah dan kita simpan dalam hati kita, kita pikirkan, kita renungkan. Kamu jadi orang yang pendendam dan kepahitan. Coba, orang-orang yang kepahitan, itu, karena menyimpan perlakuan buruk, perkataan buruk orang lain, disimpan, direnungkan siang dan malam, karena merasa dirinya penting. Karena orang lain nggak memperlakukan dia seperti yang dia mau. Akhirnya sakit hati, kecewa, marah, benci, jengkel, dan dendam. Luka yang terlalu lama. Nyimpen sampah. Nyimpen hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Kita harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Kita harus bersikap seperti firman. Jangan pernah anggap dirimu lebih penting dari orang lain. Lebih hebat dari orang lain. Kita harus memiliki kerendahan hati. Kita ini kalau merasa diri kita lebih penting dari orang lain, kalau orang lain memperlakukan kita gak seperti yang kita mau, kita luka. Kita kesal, kita marah. Kalau ada orang nggak hormatin kita kesal dan marah. Ketika kita udah dandan bagus, pakai barang mewah, berus, rambut, blush on, semuanya barang-barang terkenal, semuanya nempel dalam kehidupan kita. Tetapi orang memandang sebelah mata, nggak menghargai kamu. Kalau kamu hanya ingin dapat perlakuan orang lain seperti yang kamu mau, dan orang lain nggak memperlakukan seperti yang kamu mau, nanti kamu kecewa, luka hati, sakit hati, benci, jengkel, dan dendam. Hari ini kita harus taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus menyerah penuh di hadapan Tuhan. Kita harus beri hati kita, hidup kita ini, kita dedikasikan untuk Tuhan. Untuk Tuhan saja, bukan untuk yang lain. Menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, artinya kita memberi hati kita, memberi hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau yang gampang emosian, yang gampang marah. Tadi saya baca ada orang komentar, emosi itu juga ini Pak, harus begini-begini. Dengerin baik-baik. Emosi kita yang tidak sesuai firman, kita harus matikan, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kita harus pakai emosinya Tuhan. Kita pakai idenya Tuhan. Kita pakai sikapnya Tuhan. Kita harus pakai karakternya Tuhan. Kita nggak bisa ngikutin emosi dan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita ngikutin emosi dan hawa nafsu kita sendiri, kita akhirnya bersikap kedagingan. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau engkau hari ini ingin bahagia, ingin hidupmu menikmatin semua kebaikan, tak hidup bebas sakit hati, benci, jengkel, dan dendam, belajar ngerti kebenaran firman Tuhan. Dengerin, jangan pernah terima perkataan buruk orang lain. Tolak dalam nama Yesus. Fokus pikirkan perkara yang di atas. Karena kita sudah bersama-sama dengan Kristus, kita harus mati hidup kita, pikul salib, sangkal diri. Di ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Hidup kita hari ini tersembunyi bersama Kristus. Kita harus mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Emosi kita ini gak pakai emosi kita sendiri, pakai emosinya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Kita bergerak
bertindak, bersikap, memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Kristus adalah hidup kita. Hidup kita berbicara tentang apa? Hidup kita adalah berbicara tentang Tuhan. Hidup kita berbicara tentang orang lain yang dijamah Tuhan. Hidup kita berbicara tentang orang lain yang diubahkan Tuhan. Hidup kita berbicara tentang bagaimana menjadi berkat. Orang diberkati, orang disembuhkan, orang dijamah, orang diubahkan. Hidup kita itu tentang Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, this real, Kristus manifestasi dalam kehidupan kita. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ujung dari hidup kita ini, suatu hari kita akan tinggal dalam kemuliaan bersama Kristus. Makanya, step by step, semua yang nggak benar, semua yang nggak sesuai dengan firman, semua yang tidak berjalan seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, kita sikap dan tindakan kita harus sesuai dengan firman. Kita harus berlaku benar di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kita dedikasikan untuk Tuhan. Untuk Tuhan saja. Bagi kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan adalah bagian hidup kita. Kita harus persembahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita memberi hati kita, semakin kita menyerahkan hidup kita, semakin kita mau berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Perlahan-perlahan kita akan memiliki kehidupan yang bahagia. Dengerin baik-baik, bahagia itu keputusan hati kita. Waktu kita diperlakukan buruk, waktu kita dikata-katain orang lain, waktu kita dijelekkan orang lain, kita bisa memilih untuk bahagia. Tapi di sisi lain, kita juga bisa memilih untuk marah, untuk teriak, untuk ngamuk, untuk jerat-jerit, untuk berlaku buruk dan jahat. Kita memilih yang mana? Pilihlah bahagia. Hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pilihlah untuk bahagia ketika engkau diperkatakan buruk, diperlakukan buruk. Pilihlah bahagia ketika ada orang bersikap jahat atas hidupmu. Hidupmu akan nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita ingin menikmati Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menikmati hadirat surga dalam kehidupan kita. Dimulai dengan diri kita menaruh hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk memilih bersikap seperti yang Tuhan mau. Tuhan akan bawa kita terus naik ke level demi level. Tuhan akan promosi di tahun-tahun yang akan datang. Dan dimulai hari ini kita belajar pikul salib sanggal diri mati daging. Kita akan selalu ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, menyebalkan, berlaku buruk. Tapi kita bisa bersikap baik. Dan kita akan melihat Tuhan sendiri akan campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya anugerah kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, terus menyertai hidup kami. Bawa kami terus dalam pengenalan akan Engkau. Semakin hari hidup kami semakin diubahkan, berjalan seperti yang Engkau mau, berjalan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Ajarin terus firman ini jadi praktek hidup dalam kehidupan kami. Nempel, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Sehingga kami memiliki sikap hati yang benar. Kami hidup bebas, sakit hati dan tersinggung. Kami tahu fokus hidup kami adalah memikirkan perkara ilahi, bukan perkara yang menyakitin, melukai. Fokus kami adalah melihat kemuliaan Tuhan manifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Engkau Raja di atas segala Raja. Kamu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini. Mereka dijamah dan diubah Tuhan serta diberkatin Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh yang terbareng di ranjang atau dimanapun kau berada. Aku lepaskan urapan kesembuhan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku katakan dan doakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.